Di video kali ini saya ingin membagikan bagaimana caranya kita menyimpan file yang benar di Adobe Illustrator ya, sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Saya telah membuka beberapa project atau beberapa desain. Nah, yang pertama satu persatu kita mulai. Misalnya kita akan menyimpan sebuah logo dengan di sini saya membuat sebuah logo dengan ukuran 1080 x 1080 pixel ya. Misalnya sebuah logo akan disimpan dengan background yang transparan. Oke, pertama kita simpan export ya, kita ekspor. Nah, kasih logo. Oke, kita simpan dalam bentuk PNG. Kenapa dalam bentuk PNG? Dia akan menghilangkan warna background yang ada di belakangnya. Nah, di sini warna yang hitam-hitam ini adalah warna transparan ya. Nah, kita simpan dalam bentuk PNG, kemudian centang use outboard-nya. Kenapa kita centang use outboard? Ya, satu karena kita akan menyimpan file tersebut atau gambar atau desain tersebut yang hanya terdapat di dalam outboard tersebut. Sip. Oke, nah seperti ini tampilannya. Ini bisa karena kita akan menyimpan dengan resolusi yang sama, yaitu 1080 x 1080 sesuai awal dari project kita buat tadi. Maka di sini cukup kita gunakan 72 pixel. 72 saja ya, 72 saja. Oke. Ini tampilan backgroundnya sudah transparan di bagian belakangnya ini, bagian sisi-sisinya ini dalam bentuk transparan. Oke. Nah, coba kita lihat. Nah, ini tadi hasil dari video desain yang kita buat tadi, logo yang kita simpan. Jadi ukurannya tetap 1080 x 1080. Bagaimana ketika kita simpan, misalnya ekspor, kita simpan logo MM3. Kalau ingat tentang gunakan formatnya itu adalah PNG, use outboard. Kita simpan dengan resolusi pilihannya ini, kita gunakan yang 1000 atau 300 atau 150. Gunakan yang 300. Dia akan mempengaruhi ukuran resolusi ketika nanti disimpan. Dia akan merubah resolusi ketika nanti disimpan. Oke. Nah, ini dia. Nah, kita lihat perbandingannya. Ini tadi yang barusan kita simpan dengan resolusi, dengan pilihan resolusinya di sana adalah 300. Ya, jadi dia akan merubah dimensinya menjadi 4500 kali 4500. Kalau ini kita gunakan 72 tadi, dia akan tetap dimensinya akan tetap 1080 kali 1080 sesuai dengan project awal yang kita buat ini ya. Sesuai dengan project awal yang kita buat ini dengan ukuran 1080 kali 1080 pixel ya. Jadi seperti itu caranya menyimpan logo. Ini juga sama. Kalau misalnya backgroundnya kita akan buat transparan, sama seperti tadi, berubah ke dalam simpan ke dalam format PNG. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita akan menyimpan sebuah poster ya? Bagaimana kita akan menyimpan sebuah poster atau flyer atau pamphlet atau apa? Oke. Nah, di sini sudah ada desainnya. Gunakan dua halaman. Kalau kita akan simpan, bisa kita ekspor ke dalam format. Di sini saya akan simpan di. Nah, saya akan buat di desktop dulu biar nanti mudah dicari. Nah, kita akan menyimpan dalam bentuk gambar. Boleh kita pilih formatnya JPG atau PNG, sama saja sebenarnya. Kalau kita simpan dalam format JPG, berarti dia tidak akan menghasilkan background yang transparan seperti tadi ketika kita menyimpan logo.
Nah, karena ini kebetulan ini adalah sebuah desain poster atau desain poster, jadi kita bisa simpan dalam bentuk PNG. Dia akan menampilkan gambar secara utuh ya. Ingat tentang use outputnya juga. Kemudian all atau misalnya kalau rank berarti kita hanya akan menyimpan misalnya di sini ada berapa halaman, ada 1 2 3 atau berapa halaman, nanti bisa dipilih. Kalau all berarti kita akan menyimpan secara keseluruhan kita simpan. Nah, ini kalau kita akan menyimpan dalam format digital atau misalnya hanya disimpan di komputer atau di laptop atau mau di share di media sosial, ini bisa digunakan RGB saja. Nah, kalau ini mau dicetak berarti kita bisa gunakan CMYK ya, CMYK. Kalau RGB ini adalah model warna untuk disimpan dalam bentuk digital, misalnya di komputer, di smartphone atau di pokoknya digital. Kalau CMYK ini adalah untuk dicetak ya, di print out. Kalau grayscale ini akan menghasilkan warna abu-abu ya, hitam putih. Oke, karena kita ini hanya akan menyimpan di dalam digital atau di dalam komputer, bisa kita gunakan RGB. Size-nya bisa 10 atau bisa 8 atau sampai 10 cukup, karena kita hanya menyimpan di komputer. Ini sama seperti tadi, resolusinya bisa kita kasih 72. Kalau misalnya resolusinya bisa diperbesar, nanti akan mempengaruhi resolusi ketika disimpan juga ya. Nah, di sini adalah kebetulan ukuran A4 ya. Kalau gunakan screen 72 berarti dia akan tetap menjadi ukuran A4 ya. Kita oke. Kita cari di desktop tadi yang saya simpan. Nah, kalau kita simpan dalam bentuk gambar, jadi dia akan menjadi dua bagian. Nah, bagaimana biar gambar ini menjadi satu bagian? Bisa kita simpan dalam bentuk PDF ya. Kedua ini bisa kita simpan dalam bentuk PDF. Nah, caranya itulah file zip s. Nah, misalnya saya simpan di sini. Ini formatnya bisa kita ganti menjadi PDF file. Oke. Karena kita akan menyimpan semuanya, pilih all saja, kemudian zip. Pilihan di PDF resource-nya ini. Ketika hanya untuk preview bisa kita gunakan yang small size ya. Misalnya kita punya kita yang mendesain, kemudian ada klien yang meminta untuk dibuatkan pamphlet, flyer atau apa, misalnya kita kasih previewnya dulu. Karena kita hanya untuk mengasih previewnya saja, bisa kita gunakan small file size. Kenapa kita gunakan small file ukuran ini small file size ya? Karena ketika nanti misalnya kita buat langsung, kita tunjukkan ukuran yang besar, kualitas yang bagus, nanti malah dia mencetaknya langsung tanpa sepengetahuan kita. Jadi seperti itu. Makanya untuk preview bisa kita gunakan small file size. Nah, bagaimana? Coba kita coba dulu small file size. Kemudian ini bisa kita tidak usah dicentang. Kalau ini dicentang berarti nanti file PDF-nya bisa diedit lagi. Oke, saya tidak centang saja. Nah, biasanya kalau sudah dengan ukuran yang kecil ini, dia akan misalnya ada tulisan-tulisan kecil, nanti dia akan menjadi lebih kualitas dari file yang kita simpan ini tidak terlalu bagus ya. Oke, kita zip. Yes. Oke. Nah, ini dia. Oke. Oke, untuk preview karena ini kebetulan kualitas tulisannya juga sudah terlalu besar-besar, jadi dia akan terlihat sangat jelas. Nanti kalau misalnya ada tulisan yang kecil-kecil seperti ini, dia seperti ini, dia gambarnya juga agak buram ya, agak noise gambarnya di sini, karena kita menyimpan dalam bentuk yang kecil. Nah, sebenarnya kalau sudah siap dicetak, kalau ini sudah siap dicetak, misalnya jika akan di print out, ini bisa kita simpan, kita zip s. Kita simpan dalam bentuk PDF fix ya, ppdb fix. Kita pilih all saja, kemudian zip. Nah, di sini bisa kita gunakan yang high quality.
Jadi kalau dengan menggunakan high quality di sini ukuran kertasnya juga bisa dirubah-rubah, misalnya dari A4 menjadi A3, atau ukuran kertasnya bisa dirubah-rubah. Nah, juga menggunakan fresh quality. Kalau fresh quality dia akan menyimpan ukuran kertas tersebut tidak bisa dirubah-rubah. Kalau memang A4 ya A4, kalau memang A3 ya A3, seperti itu. Misalnya kita gunakan yang high quality, ingat seperti ini, nggak usah dicentang, flash illustrator capabilitiesnya nggak usah dicentang biar tidak bisa diedit lagi. Ini kalau sudah fix ya, kalau sudah fix kita serahkan ke klien. Oke, diberikan. Oke. Nah, poster PPDB fix ya, ini ukurannya, ini size-nya 2,233, ini size-nya 405 KB. Jelas di sini memiliki kualitas yang lebih bagus ya. Nah, semakin jelas, oke. Nah, jelas sekali seperti ini. Kalau yang tadi ini gambarnya nah di sini agak noise atau agak buram di sini. Nah, dengan kualitas yang bagus, high quality, dia akan menjadi lebih jelas. Jadi seperti itu. Nah, dia kalau disimpan dalam bentuk PDF dia akan menjadi satu. Kalau disimpan dalam bentuk gambar dia akan terpisah-pisah seperti itu. Oke, itu caranya menyimpan file yang akan dicetak dengan lebih dari satu halaman. Nah, bagaimana kita akan menyimpan misalnya untuk di keperluan di media sosial. Ini saya membuat sebuah ribbon untuk ribbon foto. Nah, nanti bisa di sini nanti bisa kasih foto. Misalnya kita sebar, kita upload, kita buatkan link di Twibbon, nice, di Twibbon untuk foto. Untuk Instagram gitu misalnya, itu bisa cukup kita buat ukuran 1080 kali 1080 pixel. Kemudian di sini sudah terlanjur saya buat 2000 kali 2000. Oke, biarkan saja dulu. Untuk Instagram dengan format 1:1. Nah, di sini sama seperti tadi, bisa kita ekspor dalam bentuk PNG dengan catatan ini, kalau misalnya sebuah Twibbon foto, berarti ini adalah memiliki background. Nanti kita kasih fotonya di sini. Ini kita buat backgroundnya transparan ya. Ini kita buat backgroundnya transparan. Oke, bisa disimpan dalam bentuk PNG. Kemudian ingat centang use outputnya zip. Bisa menggunakan biar ukurannya tidak berubah lagi, resolusinya gunakan 72 ya. Kemudian background ini transparan ya, jadi seperti itu. Oke. Bukan background transparan yang saya buat, ini sudah ada background merah di sini, bukan transparan ya. Oke, nanti ini bisa kita hilangkan, backgroundnya, gambarnya ini bisa kita langsung delete di Photoshop atau aplikasi yang lainnya, sehingga bisa ditambahkan foto nanti di sini ya, foto. Oke. Nah, ini yang terakhir, misalnya kita akan menyimpan sebuah gambar yang akan dijadikan thumbnail dalam channel YouTube Anda. Ukuran gambar di channel YouTube, thumbnail YouTube itu standarnya itu adalah 1507 kali 847 pixel. Jadi seperti itu. Kemudian ini kita ekspor. Nah, bisa kita simpan dalam bentuk PNG atau dalam bentuk JPG. Ingat centang use outputnya sehingga jadi seperti itu ya. Oke, barangkali demikian tutorial dari saya, bagaimana caranya menyimpan file sesuai dengan kebutuhan desain tersebut ya. Apakah itu mau dicetak? Kalau mau dicetak bisa kita simpan dalam format mode gambarnya itu atau color modenya itu CMYK. Kalau misalnya hanya untuk digital, bisa juga disimpan dalam bentuk color modenya itu RGB ya, kalau hanya untuk ditampilkan di digital. Oke, barangkali sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.